Pemirsa Radio Guntur, untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik yang kita bahas di obrolan pagi hari ini, Anda bisa joinan telepon di 23455 gitu ya. Untuk yang dari tadi sudah krang-kring telepon, karena tadi Tias yang masih ngobrol, karena itu segmennya Tias. Kali ini Tias berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur di rumah untuk tanya-tanya seputar topik yang kita bahas mengenai wanita dan hari raya di tengah pandemi. Mungkin untuk para suami yang ingin bertanya para istrinya harus seperti apa atau bagaimana, dan bisa gabung. Oke, sudah ada yang bergabung. Tia sapa dulu. Halo, selamat pagi. Oke, mungkin bisa dicoba kembali di 23455 untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik yang kita angkat di obrolan pagi kali ini. Sambil Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Oke, mungkin Pak Riba di Delot Pekan ya Pak ya. Pak Riba. Oke, untuk Pak Riba mungkin volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu Pak, agar tidak soring di studio kami. Sudah. Oke, sudah mendingan. Oke. Mbak Tias ya. Iya, Mbak Tias. Yang ini jodohnya di belakang luka. Masih diingat ya sama bapaknya ya. Oke, kita ngomongin soal wanita dan hari raya di tengah pandemi Pak Riba. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu dokter. Iya. Bapaknya kan Pak Dokter Cidre, iya patut Tapi bonding. Ya benar. Yang benar ke bonding, Pak Dokter singkat cepuk lah ya kan. Jangan masuk di campur. Pak Dokter masih tugas. Dan yang ada Oke, Pak Riba, pertanyaannya? ini kemudian Ibu Mati Sanjari belum. Iya. Ibu Mati akhirnya waktu ketika Ibu Mati dia ingat punya bapaknya kerja tahun 68 Ye, waktu dia ini dia kena nimbrung masih nanti di wah dia di tengah karena dia nanti mau masih Ibu Mati Ye. kemudian ada nomor 23 anak dia bisa bingung dia. nah 23. Oke, Pak Riba, pertanyaannya? Gimana yang dibilang mau masker orang penting ya harus kriteria ibu Ade dan anak biasa kepada bela mau kepada pasti masker vaksin suami vaksin ini naik mau nanti new normal ini baru ala di mana nih? Kalau saya lihat sepertinya jenis kegiatan yang akan keguyubannya upacara apa-apa itu sekarang dibatasi kan tiga jenis. Apalagi dengan tempoh hari yang kejadian di Sulawesi. Ya, bingung. Kedua kejadian itu terkait dengan isi daripada karya tulis saya waktu doktoral dan waktu itu. Yang bingung. Apalagi kalau ketik tanggung ketik salah satunya atau ketik ngapel nanti bisa ngapel kayak itu dia masih bingung lihat ini kemudian karena begitu puluhan artinya bingung nggak gini. Oke, Pak Riba. Apa di dalam anda untuk semua kasihan terima kasih pasti kurang. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Riba di Delot Pekan yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Di belakang Pak Riba masih Tias buka kesempatan untuk penelpon berikutnya. Oke, langsung saja Tias sapa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi ya. Oke, Gong De di Ngurah Rai ya. Iya, selamat pagi Ibu cantik narasumber ya. Dalam hal ini kami salut sekali ya. Karena peranan perempuan itu apa yang Ibu tadi sudah bacakan atau berpendapat itu kami setuju sekali dan memang itu yang harus dilakukan dan sering-seringlah Ibu mengadakan aktivitas itu karena kalau Ibu sumber keduanya ini memberikan suatu interaktif dan sudah melihat dari contoh apapun akan dilakukan terutama sekarang kalau Guntur ini kan penggemarnya kaum milenial yang perlu kita beri pencerahan adalah kaum milenial sekarang dan memang tidak boleh apa yang menyepelekan perempuan tidak boleh
Itu dari kakek, Gombe itu bilang, nggak boleh. Kalau kamu menyepelekan perempuan, kamu kan dosa itu kamu. Dan kamu diberi seorang yang sudah mati saja kamu memakai masker. Oh, misalnya memberikan anak jangan menyepelekan kamu diberi seorang perempuan tinggal mati kamu macam-macam. Makanya saya bertanya sama ibu kedua, ini luar Bu, Ya. kalau menurut Gombe itu, menurut kakek juga, laki-laki itu memang dikalahkan perempuan, Bu. Di mana dikalahkannya, Bu? Ibu bisa jawab, Bu? Oke. Bisa jawab, Bu? Jawab, Bu. Nanti ya Gongde ya, sekalian dijawabnya. Nah, nanti kalau udah bisa jawab kan Gombe yang jawab. Oke, nanti ya kalau misalnya nggak bisa jawab, Gongde bisa joinan lagi. Tapi kita Oh, gitu ya. Ya udah, itu Bu, karena perempuan itu menurut Gombe juga salut sekali dan keluarga kami semua baik karena menghargai perempuan. Itu saja. Terima kasih waktunya. Om Santai. Santai. Oke, terima kasih Gongde di Ngurah Rai yang sudah bergabung bersama kami. Kita berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Selamat pagi. Oke, dengan Pak. Gusmau. Oh, Pak Gusmau. Gimana? Iya. Saya bagi. Pagi. Iya. Bapak tadi sudah sangat menarik banget ya. Ya, laki-laki tanpa perempuan itu jadi masih sangat bisa bekerja apapun. Perempuan juga tidak ada yang laki-laki juga sama sulitnya nih. Tapi juga ada kewajiban tentang perempuan ya sangat berat sekali. Iya. Ya sangat berat juga sih daripada laki-laki yang berusia dan tapi tidak bisa dipisahkan, cari bantu dan tolong. Tapi kewajibannya dan kodrat seorang perempuannya jelas itu udah dalam situasi kondisi pandemi ini yang sudah pandang lebar sifat sampai ya perkawinan, mengandung, punya anak dan sebagainya. Dan bisa garis besar emansipasi perempuan dalam suasana pandemi ini, dalam suasana hari raya. Ya, ini di Bali ini sudah organisasi apa namanya, sudah dari dulu, sudah sejak zaman dulu, sudah nenek moyang kita ini yang makan lokal ini, yang dulu ya kita bagaimana buat sejadah, bantu suatu anak, keluarga masyarakat raya. Nah sekarang suasana pandemi ini adalah ada pembatasan-pembatasannya lain jadinya. Iya. Paradigma lain jadinya. Kita situasi pandemi ini adalah menjaga supaya kita tuh diberikan suatu pelajaran mengingatkan kita ini baru dulu orang tua baru kita dulu mulai cepat dari baju moyong buat jam 12 hari wahid jam 12 tadi itu betul-betul kan satu tahun kali nanti tahun baju moyong bang lewat lalu ya masih ada memetik lewat wajahnya itu orang tak kelihatan. Itu tidak ada. Sekarang dalam pandemi ini jarak virusnya tidak kelihatan. Iya, harus di rumah ya. Di rumah, dan kita bekerja di rumah dan keluar pakai masker juga di dan situasi modern sekarang ini. Dan masyarakat diambil pada guru wisisi, ya kita harus saling dijalani imbauan mereka termasuk tapi bertakwa pada diri saya lagi. Jadi wajib kita guru pada aja ini. Jadi rumah guru takwa seorang ibu dan apa. Ada lagi Pak Ya kita terakhir ibu narasumber salam ke bapak. Salam ke bapak, saya hormati. Terima kasih. Om Santi Santi. Om Santi Santi. Terima kasih untuk Pak Gus Maung di Mayon. Kita cukupkan 3 penelpon. Yang langsung minta tanggapan. Mungkin dari Bu Cece dulu. Oke. Nah yang pertama ada Pak Ribe di Gelor Pekan. Nah kalau dulu katanya pakai masker itu kan kalau dari Singaraja ke Denpasar biar nggak masuk angin aja. Tapi kalau sekarang emang harus sesuatu kewajiban kalau kita keluar harus pakai masker. Nah itu gimana? Kalau sekarang kalau dulu itu kan kegiatan paguyuban itu emang banyak. Kalau sekarang itu dibatasi. Gimana Bu katanya? Baik. Jadi masalah masker dulu ya. Masker itu memang seperti kita tahu dalam new normal itu harus diingat masker adalah salah satu yang memang baru. Kayak tadi pakai masker kalau mau ke Denpasar nggak masuk angin. Tapi sekarang
pakai masker kemanapun, bukan ke Denpasar, bahkan ke pasar juga, Iya. supaya apa? Supaya nggak kena sakit. Kalau masuk angin aja dikerok kali, kalau zaman orang bilang mau dikerok sembuh kali ya, kalau dokter bilang kerok kan salah. Iya. Tapi enaknya masyarakat kalau dikerok dulu biar sakit masuk angin gitu kan. Kalau sekarang mau dikerok pakai apa juga, kalau udah kena COVID bukan langsung bisa sembuh, tetap akan masuk ke rumah sakit. Jadi untuk yang sekarang, masker itu adalah senjata utama. Nggak usah mikir yang lain-lain, nggak usah nyari parang dari itu, masker. Udah barang wajib pokoknya ya, Wajib. harus dipakai. Kalau ibu mau pergi sekarang nggak susah Pak, nggak usah oles-oles lipstik, orang udah pakai masker. Iya, Ngirit benar. up ya. Oh, ngirit Bapak makeup juga. ngirit, Pak ngirit gitu Iya. ya. Jadi nggak usah beliin lipstik. Jadi masker lebih penting karena dia bisa terhindar dari penyakit. Atau seperti tadi bilang, masker untuk kamu dan kamu untuk kita ya. Jadi artinya saling melindungi. Itu adalah masalah masker. Masalah paguyuban. Untuk paguyuban ini memang hal yang memang harus kita sadari bahwa dengan adanya suatu berkumpul bersama, kita belum tahu apakah itu memang menjamin kita tidak akan kena. Kita tidak bisa tahu karena di antara kita bisa saja OTG. Sehingga dalam paguyuban ini bisa dikurangi dan dibatasin. Tidak harus menjadi banyak, tapi cukuplah hanya menjadi satu perwakilan-perwakilan dan kemudian ditularkan kepada yang lainnya. Itu hal yang paling kita harus camkan. Karena tentu pemerintah sudah memikirkan lebih dalam. Apabila hal ini tidak dipatuhi oleh kita, maka yang menjadi permasalahan utama adalah kesehatan rakyat Indonesia, khususnya secara keseluruhan. Karena itu kesehatan yang utama, betul ya. Oke, berikutnya Bung De di Ngurah Rai, dia mengapresiasi atas apa yang sudah Ibu berdua jelaskan tadi, dan beliau menanyakan mengenai wanita bisa mengalahkan laki-laki dalam hal apa, itu yang tadi dia ingin dengarkan gitu ya. Mohon izin, Binde, kita dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya kalah dan menang. Wanita, dikatakan wanita adalah sebagai pradana, ya, laki-laki sebagai kuruse. Itu dua hal yang tidak bisa kita berpisah. Tanpa wanita tidak ada laki-laki. Tanpa laki-laki? Tanpa laki-laki tidak ada wanita. Iya. Itu adalah hukum secara kita di kesehatan ya. Gimana mau bikin anak sendiri, nggak bisa ya. Tapi dalam dinamika kehidupan secara agama, hal itu pun harus kita sadari. Kedua hal yang saling berkaitan. Tetapi kalau mau kita ambil secara egois ya, kita katakan nih, aduh, ada enggak anak dilahirkan dari laki-laki? Itu yang paling penting. Iya. Jadi di dalam sloka tersirat bahwa wanita itu adalah penerus, gitu ya, adalah orang yang bisa memberikan suatu bibit, di mana bibit itu harus datang dari seorang wanita yang memang bisa menyucikan diri. Jadi nggak ada menang kalah ya, cuman kurang lebih bisa dilihat bahwa tidak ada seorang laki-laki yang mengatakan dirinya ibu jari punya saya, pasti ibu jari kan ada di ibu ya, tapi bapak juga punya kok ibu jari, jadi kita nggak ada kalah menang ya, sama-sama dilengkapi ya. Terima kasih. Berikutnya Pak Gus Maung di Mayong, yang dimana membenarkan kalau tugas wanita itu memang sangat berat sekali. Terus di situasi pandemi ini Pak Gus Maung mengatakan bahwa ini mengingatkan kita akan ajaran-ajaran leluhur seperti dahulu, yang katanya dulu kan kalau kita misalnya sandikala itu nggak boleh keluar, kita saat pandemi mau sandikala atau enggak, kalau emang nggak penting nggak usah keluar gitu Bu. Gimana Bu tanggapannya? Iya, memang leluhur kita adalah sudah luar biasa. Dari zaman dulu ajaran-ajarannya itu adalah mengikat kita untuk tidak melakukan hal-hal kegiatan. Kenapa sandikal jangan keluar? Kalau secara kesehatan pada saat itu penglihatan kita itu bisa dibilang antara dibilang rabun atau tidak, tetapi lebih banyak kurang bagus dalam hal segi kesehatan. Sehingga pada waktu sandikawan mungkin saja kita terlalu karena kurang waspadaan kita bisa jatuh. Anak-anak itu kan namanya anak-anak atau anak muda, pokoknya ada perpindahan dari suatu situasi dari terang ke semi gelap gitu istilahnya ya di sandikal. Nah itu kewaspadaan daripada penglihatan kita akan ada perubahan atau secara medis kita lihat. Tapi secara beliau dulu itu adalah melihatnya supaya ditekankan seperti itu. Kenapa ada ceritanya, ada untuk alfa segala macam ya, itu hanya untuk lebih mereka waspada saja ya. Nah sekarang memang tidak ada seperti itu, tapi kita bisa dilihat bahwa dari dulu hal itu sudah ditekankan untuk selalu leluhur kita berhati-hati.
Sekarang tambahannya ada. Ada. Guru wisesa ini. Mhm. Ya. Untuk siapa? Untuk kita semua. Iya. Jadi mohon bukan hanya karena sing kengken berangkon masker, main kumpul-kumpul gen, belum tentu. Nanti tiba-tiba ada yang satu maskernya turun. Iya. Ternyata dia itu adalah OTG. Maka yang lain ketika dekat tanpa kacamata akan terkena. Iya. Jadi tetap waspada itu. Jangan lalai. Oke, ini. Panik jangan, waspada harus gitu ya. Nggak usah parno. Nggak usah parno gitu ya. Oke, Bu Santi, mungkin tanggapannya? Terima kasih. Tadi pertama Pak Riba ya. Iya. Pak Riba, kawan lama ya. Jadi tadi menyampaikan tentang masalah masker. Cuma saya pesan tekankan kepada masyarakat. Kan tadi dibilang selalu pakai masker kan. Tapi jangan lupa mencuci ya. Iya, benar. Kadang-kadang bisa 1 bulan mungkin tidak dicuci maskernya, tambah penyakit lagi kan. Bahaya ya. Kemungkinan kalau misalnya dari pagi pakai sampai sore gitu, mungkin kita mau tidur kan nggak pakai masker, Iya. dicuci cepat, kemudian dikeringkan, mungkin besok paginya udah kering dia. Jadi jaga kesehatannya juga seperti itu. Berbicara tentang masker, kalau memang kita tidak punya, kita harus bilang minta. Jadi dalam artian jangan sampai kita tidak punya, akhirnya kita diam tidak pakai. Apalagi dia jualan makanan begitu kan. Iya. Jadi harus pakai gitu. Sekarang banyak sekali yang bisa menyumbangkan masker begitu kan. Bahkan anak kami jadi dokter di Banjarasem, mereka menyimpan masker sampai 300. Kalau misalnya pasiennya datang nggak pakai masker, langsung dipakein masker gitu kan. Dokter Irma ya, Mariana Arta itu. Kemudian tadi dibicarakan tentang paguyuban dibatasi ya. Memang sudah dikasih batasan berapa jumlahnya, 30 ya atau 25.000. Jadi kita atur bagaimana caranya jangan lebih dengan 30 itu. Kemudian pada saat kumpul itu jaga jarak, misalnya sembahyang bersama gitu misalnya. Jangan misalnya kalau si anak-anak itu kadang-kadang seorang ibu bawa anak 4 gitu kan, jadi ngerumpil semua kan, takutnya nanti kena sakit itu kan. Jadi harus jaga jarak, kemudian pakai masker, nah itu kan. Kemudian dibatasi misalnya kalau Mekidung atau mungkin pesantian sampai jam 10 malam, ya sekarang mungkin jam 4 sampai jam 6 itu misalnya. Jadi tetap dilaksanakan kegiatan itu, cuma dibatasin jumlahnya dan jaraknya begitu. Nah, kemudian tadi ada yang menyebutkan tentang upacara ngaben ya, upacara yang memang itu memang sudah direncanakan mungkin ya jauh sebelumnya sehingga harus dilaksanakan. Nah sekarang dengan dilaksanakan itu bagaimana aturan pemerintah protokol kesehatan dilaksanakan. Nah, jadi jangan sampai bertentangan dengan pemerintah. Tapi syukurlah semuanya, saya juga berdoa supaya damai begitu, supaya tidak ada kalah menang, tidak ada sanksi-sanksi. Cuma ya dengan pengalaman itu yang lainnya supaya bisa memakai protokol kesehatan. Kalau Pak Bung De ya, Pak Bung De ini mereka mungkin kalau berbicara tentang wanita, mereka sesuai dengan bahasa Sanskerta menyampaikan bahwa dikasihani ya, dikasihani berarti kasih sayang ya. Pasti Pak Gongde itu sayang sama perempuan ya. Emang harus, karena wanita di Sanskertanya itu artinya itu identik dengan kasih sayang begitu kan. Kemudian bisa nggak wanita itu mengalahkan laki-laki itu ya? Kalau kita tadi sudah disampaikan ya, berusia dengan perdana dalam satu keluarga itu memang kita perempuan tidak boleh mengalahkan laki-laki. Jadi biarkanlah laki-laki itu walaupun pendapatannya kecil, walaupun bodohan gede gitu ya, walaupun miskinan gede gitu, kita sebagai perempuan harus hormat betul. apa aja disuruh oleh suami ya pasti yang positif pasti disuruh, karena kita kepala keluarga keluarga, jadi kita harus layanin betul. Makanya perempuan itu satu pendamping suami yang setia, kita sebagai istri kan. Kemudian yang kedua kita meneruskan keturunan kan. Kemudian ketiga sebagai pengelola keluarga kan. Jadi pengelola rumah tangga, jangan sampai tetangga perempuan lain jadi pengelola rumah tangga kita kan. Lirik ya. Nah itu berbahaya. Jangan coba-coba kasih tetangga untuk melayani kasih minum suami, jangan gitu. Nah nanti berbahaya. Kemudian sebagai anggota masyarakat. Nah, kalau misalnya odalan di Banjar, misalnya di mana, pasti perempuan itu diperlukan, harus turun. Dan kita di rumah tangga juga begitu. Kalau besar pacarannya, kalau perempuan tidak ada, ya sangat tidak dihormati kan. Jadi tidak stabil itu pelaksanaan kegiatan pacaran. Kemudian lagi satu itu menambah nafkah keluarga kan. Kalau menambah nafkah keluarga, kita supaya punya harga diri di dalam keluarga. Kita menambahin, jangan sampai suami kita stres karena pendapatannya kecil, kita berbanyak, lalu tambah stres lagi, ya ribut jadinya dalam rumah tangga kan. Ya sebagaimana kita perempuan punya rasa untuk bisa membantu suami meningkatkan pendapatan. Kemudian
kita selalu melayani dengan hati begitu ya. Dengan hati artinya apa sih yang diinginkan oleh suami, apa yang tidak disenangin, apa yang disenangin harus kita tahu sebagai istri. Jadi kita memang apa ya, apa namanya, Harus kita peka lah, bisa dibilang. iya betul. Misalnya kalau sudah dia tidak senang misalnya dengan tempe, dikasih tempe, atau mungkin tidak senang dengan ayam goreng, dikasih ayam goreng karena giginya udah ompong, ya jangan dikasih ayam goreng kan. Jadi sesuai dengan minatnya dia gitu kan. Iya. Pengalaman mengajarkan Iya semuanya. itu. Tapi yang penting sekali para ibu-ibu, saya cuma pesan ingat mandi gitu ya. Iya. Jangan sampai lupa tidak mandi kan. Nah, kemudian yang kedua, kita itu melayani apa yang menjadi keinginan beliau. Kemudian ya, kita harus nurut juga kan. Nah, nanti kalau misalnya ini kita kan sekarang sudah setara begini, ya sharing lah. Apa yang kamu maunya apa sih? Ya, saya maunya begini loh. Nah, kalau baru datang mungkin kalau dulu mungkin salaman gitu, lalu cipika-cipiki ya. Kalau sekarang karena pandemi gini batas-batasin dulu ya. Atau mandi dulu, Nggak boleh. bersihin dulu gitu. Tadi ya. sudah disampaikan oleh ibu bahwa wanita itu kan melahirkan, ya gitu ya, jelas laki-laki tidak bisa kan. Oleh karena itu janganlah coba-coba para laki-laki itu untuk melemehkan wanita, melecehkan wanita, atau mungkin menganggap wanita itu rendah. Oleh karena itu mari kita bangkit para kaum perempuan, tingkatkan kualitas kita, jangan sampai orang laki-laki meremehkan kita ya. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi satu ya. Ya. Tadi dikatakan yang dari Mayong Pak, aduh Aduh. lama tidak pernah ketemu sama bapaknya ya. Tadi dikatakan laki-laki tanpa perempuan, kalau menurut saya rasanya hambar ya. Iya, benar. Bagaikan Kayak sayur tanpa garam. bagaikan mandi tidak pakai sabun. Jadi bagaimana tadi disampaikan apa yang ajaran leluhur itu sudah bagus. Memang itu yang perlu kita stabilkan dan perlu dilestarikan dan perlu diikuti selanjutnya. Iya. Jangan sampai kita membuat menerima ajaran-ajaran baru dari luar negeri, kemudian kita menghilangkan yang sudah menjadi warisan leluhur kita. Itu merajan, itu warisan namanya kan. Iya. Nah, dan dalam hal ini juga kita menyampaikan, misalnya salah satu contoh kita diajarin ngejot, itu kan itu harus diturunkan kepada anak-anak kita. Misalnya kalau dia dibilang sandi kawan, sandi kale gitu, ya udahlah, kita kasihlah upah nasi 1 jumput, bawang jahe, taruh di depan pintu. Kalau ada tamu biar itulah mereka harapannya itu kan. Jadi kita itu yang begitu tuh tetap dilestarikan. Jadi leluhur kita sudah punya pakem-pakem tertentu untuk bagaimana penanggulangan itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Santiari. Ya. Tias mau minta closing statement dari Bu Cece sedikit mungkin sebelum nanti Tias akhiri. Oke. Jadi yang tadi kita bicarakan bersama, yang paling penting adalah satu, sebagai wanita Hindu khususnya tetap bisa menjadi teladan. Karena katakan tadi wanita itu adalah cerminan keluarga. Iya. Kemudian kedua, apapun yang menjadi tugas kita dalam hal kita melakukan tata upacara, itu semua sudah ada protokol-protokolnya, di mana protokol kesehatan akan mengajarkan kita untuk tidak terkena COVID-19. Ya. Jadi katakanlah kalau sampai belum tahu benar cara mencuci tangan 6 langkah, itu baru benar ya, masuk sela-sela jari dan lain hal, itu kita bisa lihat ada banyak petunjuk. Jadi setiap mencuci tangan harusnya ada petunjuknya. Nah, jadi jangan terlalu sering berkumpul-kumpul kalau memang tidak perlu. Jadi semua sudah harus sangat mengerti dengan protokol kesehatan sebagai orang yang memang akan menghadapi new normal ini. Kehidupan yang baru. Jadi kehidupan baru itu yang tadi harus terbiasa pakai masker, terbiasa jaga jarak, terbiasa tidak berkerumun, dan harus selalu cuci tangan, jaga kebersihan. Oke. Iya. Baik, terima kasih untuk Bu Cece. Bu Santi ingin menambahkan closing statement? Terima kasih untuk kita sebagai manusia, sebagai kaum perempuan begitu ya. Jadi dalam kehidupan ini kita di Indonesia melaksanakan Dharma Bakti negara. Kemudian kita setia bakti kepada pemerintah, apa yang menjadi aturan-aturan protokol kesehatan kita ikuti, karena pemerintah sudah mengkaji secara mendetail apa yang diberikan aturannya, kita patut mengikuti. Apabila tidak mengikuti, kita bersedia untuk menerima sanksi itu sebenarnya. Kemudian yang satu lagi setia untuk bela negara. Bela negara termasuk bela dirinya ya. Jadi kita melaksanakan protokol kesehatan itu
untuk bagaimana di dalam diri kita supaya tetap sehat begitu. Jadi kita harus ikuti aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Gitu. Terima kasih untuk Bu Cece atau Bu Ida Ayu Wardani dan juga Bu Santiari yang sudah berbincang bersama kami di Studio Gempol 38 pagi ini di obrolan pagi dengan topik wanita dan hari raya di tengah pandemi. Jadi itu ya, wanita harus bisa menjadi teladan. Oke. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga untuk pemirsa Radio Guntur yang sudah joinan dan mendengarkan obrolan pagi edisi hari ini. Untuk Anda yang kelewatan, jangan lupa Anda bisa dengarkan obrolan pagi kali ini dan saksikan ya di YouTube-nya Radio Guntur. Langsung aja cus ke sana. Kalau suka sama videonya jangan lupa di-like. Kalau ada saran, masukan, jangan lupa ditinggalkan di kolom komentar dan di-subscribe biar nggak ketinggalan ya. Demikian obrolan pagi untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.